Kali ini, saya akan membacakan kisah Aditya, episode 8. Dan tanpa basa-basi, kita langsung saja ke cerita. Terlihat saat itu, resepsionis tersebut pun segera menelpon ke ruang kerja Cindy. Sementara itu, Cindy yang masih bersama dengan Andi, terdengar Andi berkata, "Memangnya mau minta persetujuan siapa lagi yang? Atau jangan-jangan, ada lelaki lain selain aku?" ucap Andi. Lalu, Cindy pun berkata, "Jadi, kamu nuduh aku selingkuh?" ucap Cindy. Saat itu, Andi pun ingin melanjutkan perkataannya, namun tiba-tiba, telepon yang ada di meja kerja Cindy berdering. Lalu Cindy pun segera mengangkat telepon tersebut. "Halo, selamat siang." "Siang juga, Bu," ucap si resepsionis, dan melanjutkan perkataannya. "Ini, Bu, ada cowok yang ingin bertemu dengan Ibu," ucap si resepsionis. "Hah, cowok?" ucap Cindy, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Lagian hari ini, saya tidak punya janji." "Iya, Bu Cindy, tadi, saya juga udah bilang, kalau mau ketemu dengan Bu Cindy, harus buat janji dulu. Tapi masnya maksa untuk bertemu dengan Bu Cindy," ucap si resepsionis. Lalu, Cindy pun berkata, "Ya udah kalau gitu, coba kamu tanya siapa namanya, dan bilang juga sama dia, besok baru balik ke sini lagi. Soalnya sekarang saya sedang sibuk." "Iya, Bu," ucap si resepsionis, lalu menutup panggilan tersebut. Lalu terdengar, si resepsionis melanjutkan perkataannya pada Aditya. "Aduh maaf Mas," kata Bu Cindy, "besok aja kalau Masnya mau ketemu dengan Bu Cindy. Karena hari ini, Bu Cindy lagi sibuk," ucap si resepsionis, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Oh iya Mas, tapi sebelum itu, Bu Cindy nanya nama Masnya," ucap si resepsionis hotel itu. "Nama saya Aditya Mbak," ucap Aditya dan kembali melanjutkan perkataannya. "Tolong dong Mbak, hubungi Bu Cindy lagi." "Aduh Mas, maaf nih, saya enggak berani, entar saya diomelin," ucap si resepsionis. "Mbaknya bilang aja nama saya. Kalau Bu Cindy masih enggak mau juga, saya bakalan nunggu di sini," ucap Aditya. "Sepertinya, urusan penting ya Mas," ucap si resepsionis. Lalu, Aditya pun berkata, "Pentingnya pakai banget Mbak, ini urusan hidup mati," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, si resepsionis pun bergumam dalam hati, "Waduh, jangan-jangan, ini pacarnya Bu Cindy. Enggak ngangka, Bu Cindy doyannya sama Brondong. Pantesan aja, lamaran Pak Andi selalu ditolak. Ternyata ini toh alasannya. Loh, mbaknya kok malah ngelamun," ucap Aditya. Anu Mas," ucap si resepsionis, dengan ekspresi wajah kaget, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Kalau gitu, Masnya tunggu bentar ya, saya langsung ke ruangan Bu Cindy aja, karena kalau lewat telepon, takutnya saya diomelin," ucap si resepsionis. "Oh iya Mbak, makasih banyak ya," ucap Aditya. Lalu terlihat, si resepsionis yang diketahui bernama Mira, ia pun segera melangkah menuju ruang kerja Cindy. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu ruang kerja Cindy diketuk. Cindy yang mendengar pintu ruang kerjanya diketuk, ia pun berkata, "Iya masuk." Mira mendengar ucapan Cindy, ia pun segera membuka pintu, lalu masuk ke ruangan tersebut. "Ada apa Mir?" ucap Cindy, setelah mengetahui, yang datang adalah Mira, si resepsionis di hotel tersebut. "Anu Bu, pemuda yang ada di lobi, ngotot ingin ketemu dengan Ibu," ucap Mira. Mendengar ucapan Mira, Cindy sedikit mengangkat keningnya dan berkata, "Oh ya, siapa nama orang itu?" ucap Cindy.
Namun belum sempat dijawab oleh Mira, terdengar Andi berkata, "Kamu gimana sih? Tadi kan udah dibilangin, kalau mau ketemu, harus buat janji dulu," ucap Andi. Mira, ia pun berkata, "Tadi udah saya bilangin ke dia Pak, tapi orangnya maksa buat ketemu dengan Bu Cindy." "Terus orangnya di mana sekarang?" ucap Andi dengan ekspresi wajah terlihat marah. "Orangnya masih ada di lobi Pak," ucap Mira. Mendengar perkataan Mira, Andi pun berkata, "Udah kalau gitu, biar aku saja yang datangin dia," ucap Andi, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Tak berapa lama kemudian, Andi pun telah sampai di lobi hotel, dan langsung menghampiri Aditya, yang saat itu sedang berdiri di depan meja resepsionis hotel tersebut. "Hei anak muda, apa kamu yang ingin bertemu dengan calon istriku?" ucap Andi dengan nada keras. Sementara Aditya mendapat pertanyaan seperti itu, ia pun melihat ke sekeliling. Saat itu Aditya ingin memastikan, apa benar perkataan itu ditujukan ke dia. "Maaf Pak, apa Bapak bicara dengan saya?" ucap Aditya dengan raut wajah terlihat bingung. "Iya, saya berbicara dengan kamu," ucap Andi. "Aduh maaf Pak, sepertinya Bapak salah orang. Saya kesini bukan untuk ketemu dengan calon istri Bapak," ucap Aditya. Andi pun berkata, "Kamu kan yang ngotot pengen ketemu dengan Cindy pimpinan hotel ini." Mendengar ucapan Andi, Aditya pun berkata, "Oh iya benar Pak, saya memang mau ketemu dengan Cindy, pimpinan di hotel ini," ucap Aditya. "Cindy itu pimpinan di hotel ini, jadi kalau kamu ingin bertemu dengan dia, kamu harus buat janji dulu. Kamu pikir, hotel ini punya nenek moyang kamu, yang bisa seenaknya aja kamu bilang mau ketemu dengan Cindy," ucap Andi, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Mendingan sekarang kamu keluar, sebelum aku panggil security buat nyeret kamu dari sini." Sementara Cindy yang masih bersama Mira, terdengar Cindy berkata, "Oh iya Mir, tadi kamu belum jawab pertanyaanku, soal nama cowok yang mau ketemu dengan saya." Mendengar ucapan Cindy, Mira terlihat sedikit menggaruk kepalanya. "Kamu kenapa Mir?" ucap Cindy, yang melihat tingkah salah satu pegawainya itu. "Anu Bu, tadi sih dia sempat ngasih tahu namanya tapi aku lupa," ucap Mira, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi orangnya ganteng banget Bu," ucap Mira. "Aduh Mira, saya nanya nama orang itu, bukan ganteng dan tidaknya," ucap Cindy. "Aku ingat-ingat dulu ya Bu," ucap Mira, sambil memikirkan nama orang yang ingin bertemu dengan Cindy. Setelah berpikir beberapa menit, terdengar Mira berkata, "Oh Ibu, aku ingat. Kalau enggak salah, cowok itu, namanya Aditya," ucap Mira. "Yang benar kamu Mir," ucap Cindy kaget. "Benaran Bu, masa sih saya bohong sama Ibu?" ucap Mira meyakinkan Cindy. Lalu terdengar Mira kembali berkata, "Memangnya, Bu Cindy kenal dengan cowok itu ya?" "Iya Mir, Aditya itu adik saya," ucap Cindy. Mendengar ucapan Cindy, Mira pun berkata, "Perasaan Bu Cindy kan enggak punya adik." "Kalau dijelasin, panjang ceritanya Mir. Sebenarnya, Aditya itu adik angkatku," ucap Cindy, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Mendingan, sekarang kita ke lobi. Jangan sampai Aditya diapa-apain sama Andi. Mana si Andi orangnya cemburuan gitu. Kalau sampai dia mikir, si Adit itu pacarku bisa gawat," ucap Cindy, sambil melangkah meninggalkan Mira. Sementara Andi yang tak mengetahui siapa Aditya, terdengar saat itu, Andi memanggil seorang security. "Pak Muklis,
Tolong bawa keluar orang ini, ucap Andi pada si security, yang diketahui bernama Muklis. Tanpa menunggu lama, Pak Muklis pun segera menghampiri Aditya. Maaf mas, mari saya antar keluar, ucap Pak Muklis. Tapi Pak, saya ingin bertemu dengan pimpinan di hotel ini, ucap Aditya. Lalu terdengar Andi berkata, kalau dia masih ngotot juga, seret aja keluar. Mendengar perkataan Andi, saat itu Pak Muklis terlihat ragu untuk bertindak kasar pada Aditya. Lalu terdengar lagi Andi berkata, hei, jangan bengong aja, cepat bawa orang ini keluar. Atau, kamu mau aku laporin pada Cindy, ucap Andi. Mendengar ancaman Andi, Pak Muklis pun langsung memegang tangan Aditya. Mas, maaf ya, mendingan masnya ikut saya keluar, ucap Pak Salim. Terlihat saat itu, raut wajah Pak Salim terlihat ketakutan, dengan ancaman dari Andi. Aditya yang melihat ekspresi wajah Pak Salim, ia pun berkata, ya udah Pak, enggak apa, saya keluar sendiri aja. Besok baru aku datang lagi. Kamu jangan pernah lagi buat nginjakan kaki kamu di hotel ini, ucap Andi. Kenapa juga sih? Si Cindy punya teman dari kalangan bawah gini, guman Andi karena melihat pakaian yang dipakai Aditya. Sementara Aditya, ia pun segera melangkah menuju ke pintu keluar hotel tersebut. Namun tiba-tiba Cindy menarik tangannya, lalu memeluknya. Kenapa kamu enggak pernah ngasih kabar, ucap Cindy, yang masih memeluk Aditya. Sementara Andi yang melihat perlakuan Cindy pada Aditya, seketika emosinya memuncak. Saat itu, Andi mengira bahwa Aditya adalah pacar Cindy. Lalu terlihat, Andi menarik tangan Cindy. Oh, jadi ini alasan kamu selalu nolak lamaranku, ucap Andi. Ini bukan seperti yang kamu kira Andi, ucap Cindy mencoba menjelaskan. Namun belum sempat Cindy melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Andi menarik leher baju Aditya, dan langsung melayangkan tinju ke wajah Aditya. Itu akibatnya, kalau lo coba-coba cari masalah sama gue, ucap Andi. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode berikutnya.